Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Zufar Alam dengan NIM G002318 dari kelompok B3. Baik, saya akan membacakan tentang skenario pertama, yaitu Dennis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata Dennis terlalu baik dan kurang menarik, sebagaimana semboyan New Year New Me. Dennis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Dennis sangat ingin punya perut yang six-pack. Lalu Dennis bertanya kepada Anda adalah Adit, temannya Dennis. Sebagai seorang teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Dennis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen. Ini yang pertama terdapat kulit, lalu ada fascia superficialis. Fascia superficialis terbagi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia scarpa. Selanjutnya ada fascia profunda, lalu ada musculi et aponeurosis, yaitu terbagi menjadi beberapa otot, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis. Lalu, fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, lalu peritoneum parietal. Selanjutnya, pada otot-otot yang terdapat di musculi et aponeurosis terbagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Pada flat muscle terdapat tiga otot, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Dan yang vertikal ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Lalu otot-otot di perut terbagi menjadi 4 lapisan. Pada lapisan pertama terdapat musculus latissimus dorsi, lapisan kedua terdapat musculus multifidus interspinalis obliquus internus abdominis, lalu sama pada lapisan ketiga, lalu pada lapisan keempat terdapat musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Baik, selanjutnya anatomi rektum dan kanalis inguinalis. Pada skenario kedua, terdapat seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapatkan rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Yang pertama tentang anatomi rectum proprium. Baik, rektum terletak pada vertebra cervical 3 di linea mediana. Dan rektum ini termasuk ke dalam jenis organ yang retroperitoneal. Lalu rektum terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian atas ada rektum, lalu pada bagian bawah rektum terdapat kanalis inguinalis. Pada rektum proprium terdapat tiga bagian, yaitu flexura anorektal pada bagian luar, lalu ada plicae transversalis recti atau Houston pada sisi dalamnya yang berbentuk lipatan-lipatan transversal, lalu pada zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai dengan linea anorectalis. Lalu pada rektum terdapat beberapa otot atas pincer. Yaitu yang pertama ada musculus pincer ani externus, yaitu otot skelet, ada musculus pincer ani internus, otot polos, musculus puborectalis, otot skelet, dan musculus conjugator ani, otot polos. Baik, pada kanal anal juga terdapat beberapa zona, yaitu zona columnaris, pecten analis, zona cutanea, dan zona haemoorrhoidalis. Kita lanjut pada vaskularisasi rektum. Terdapat arteri rectalis superior, cabang dari arteri mesenterica inferior. Lalu ada rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Terdapat rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna.
Lalu ada vena, ada rectalis superior, ya, cabang dari mesenterica inferior, ada rectalis media, cabang dari iliaca interna, lalu ada rectalis inferior, cabang dari pudenda interna. Untuk arteri dan vena ini nama vena dan arterinya sama, begitu juga dengan cabangnya, kecuali pada rectalis, arteri rectalis inferior dan vena rectalis inferior. Pada arteri berasal dari cabang arteri iliaca interna, sedangkan pada vena berasal dari vena pudenda interna. Lalu untuk inervasi itu ada simpatis dari nervus splanolumbalis dan parasimpatis dari splenici pelvici. Kita lanjut ke peritoneum. Peritoneum terbagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal, lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen, dan juga peritoneum visceral, lapisan yang melapisi permukaan organ viscera secara langsung, baik seluruh organ ataupun sebagian organ. Terlihat pada gambar, parietal peritoneum adalah lapisan yang melapisi bagian depan dari organ secara luas. Sedangkan visceral peritoneum adalah lapisan yang menempel pada organ, melapisi organ secara langsung, baik sebagian organ ataupun seluruh organ. Nah, lapisan organ ini nanti akan terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Pada organ retroperitoneal terdapat uh, sebuah jembatan keledai untuk agar mudah dihafal, yaitu Sedgwicker, yaitu suprarenal glands, aorta, duodenum, kecuali pas descendant, pankreas, ureter, colon ascendant, at descendant, lalu ada kidney, esophagus, dan rectum. Pada kebanyakan organ retroperitoneal terdapat 9 hal tersebut. Namun pada organ-organ tersebut terdapat beberapa pars seperti pankreas yang intraperitoneal pada pars cauda dan duodenum yang terdapat intraperitoneal pada pars descendant. Lalu intraperitoneal gampangannya selain yang ada di Sedgwicker seperti gester, jejunum, ileum, kolon transversum, kolon sigmoid, lien, dan juga hepar. Lanjut. Duplicator peritonei. Ya, duplicator peritonei atau duplicator peritonei atau alat penggantung peritonei adalah alat penggantung peritonei ada mesentery, lipatan peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Secara sederhana, mesentery adalah alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Mesentery berisikan pembuluh darah, saraf, dan limfe untuk organ yang digantungnya. Contohnya ada kolon pada mesokolon, intestinum tenue mesenterium, appendix mesoappendix, dan mesothelioma. Baik. Duplicator peritoneum itu terdapat ada 3, yaitu mesenterium, omentum. Omentum akan terbagi menjadi 2, yaitu omentum majus dan omentum minus, dan ligamen peritonea. Baik, kita bahas ke omentum majus terlebih dahulu atau memiliki nama lain greater sedge. Pada omentum majus terdapat 4 ligamen. Oh ya, omentum majus ini berasal dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Omentum ini berbentuk seperti tirai, di mana omentum ini turun menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, yaitu jejunum dan ileum, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Ligamennya ini ada 4, yaitu ligamen gastrolienalis, ligamen gastrocolica,
ligamen gastrosphrenica, ligamen splenorenalis. Omentomagus atau glitter sacs pada gambar terlihat itu antara warna kuning dan antara warna kuning dan biru. Lanjut ke laser sacs atau biasa disebut omentum minus. Omentum minus berasal dari Mesenterium ventralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fascius inferior dari hepar. Terdapat dua struktur yang menyusun omentum ini, yaitu ligamentum hepatogastricum yang melintas di antara gaster dan juga hepar, lalu ada ligamentum hepatoduodenal di lateral melintas di antara duodenum dan hepar. Untuk laser sacs ini terletak di atas itu di bagian biru pada gambar. Selanjutnya foramen Winslow. Foramen Winslow adalah satu-satunya komunikasi alami antara rongga peritoneum mayor dan kantung peritoneum minor. Terletak pada gambar, foramen of Winslow itu berbentuk seperti lubang yang terletak di dekat hepar dan juga gaster. Lalu untuk referensi, saya mengambil referensi dari sebuah Atlas of Anatomy. Lalu saya juga mengambil beberapa materi dari letter. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.